Selain itu, kapal perang pemburu ranjau yang akan memperkuat armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut ini memiliki kemampuan dengan cara deteksi, klasifikasi, identifikasi sasaran bawah permukaan yang menyerupai ranjau. Sistem dan peralatan canggih tersendiri yang dimiliki oleh kapal perang penyapu ranjau yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut ini, yaitu dapat menghancurkan atau menetralisasi ranjau, dibekali pula berbagai jenis senjata yang dapat digunakan saat menghadapi musuh di medan pertempuran. Sementara di sisi lain, Indonesia yang semakin berambisi untuk semakin memperkuat armada tempur lautnya, tentunya memiliki kapal perang jenis permukaan untuk TNI Angkatan Laut. Tidaklah cukup sebab musuh dapat melakukan penyusupan dan melakukan ancaman melalui bawah laut. Karena pentingnya alutsista tempur militer kapal perang untuk TNI Angkatan Laut dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, kini melalui Kementerian Pertahanan Indonesia telah menambah 2 unit jenis armada tempur kapal perang terbaru untuk semakin memperkuat posisi Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah laut maritim dari berbagai ancaman ranjau saat menjalankan misi pertempuran atau sterilisasi wilayah perairan yang akan dilalui. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait, adapun 2 unit jenis kapal perang pemburu ranjau atau Main Countermeasure Vessel dengan tipe MHP-60 adalah merupakan kapal perang buatan Ebeking and Rasmussen Jerman melalui kerjasama antara kedua negara. Sementara di sisi lain, setelah melalui tahap First Steel Counting pada Januari 2021 lalu, kini unit perdana dari kapal pemburu ranjau terbaru pesanan Kementerian Pertahanan RI untuk TNI Angkatan Laut telah menampakkan konstruksinya secara utuh yang menyiratkan bahwa kapal pemburu atau sapu ranjau tercanggih untuk Satuan Kapal Ranjau TNI Angkatan Laut dikabarkan akan segera diluncurkan untuk menjadi bagian dari Satuan Armada Tempur TNI Angkatan Laut. Selain itu, untuk memastikan bahwa proses pembuatan kapal perang pemburu yang akan memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia, Operasional Rekrutmen TNI Angkatan Laut yang dipimpin Wakil Asisten Operasi Kasal Laksmana Pertama Retino Kunto telah meninjau langsung perkembangan produksi 2 unit alat utama sistem persenjataan di Bremen, Jerman pada Senin 3 Oktober 2022. Tujuan peninjauan tersebut tak lain untuk mendapat gambaran tentang perkembangan pembangunan 2 kapal perang penyapu ranjau dan memastikan proses berjalannya sesuai waktu yang telah ditentukan, termasuk perihal persyaratan. Adapun kapal perang MCMV yang merupakan unit pemburu atau penyapu ranjau di perairan adalah merupakan salah satu varian kapal perang pemburu ranjau terbaru untuk sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia dan dilengkapi peralatan yang canggih. Selain itu, kapal perang pemburu ranjau yang akan memperkuat armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut ini memiliki kemampuan dengan cara deteksi, klasifikasi, identifikasi sasaran bawah permukaan yang menyerupai ranjau. Sistem dan peralatan canggih tersendiri yang dimiliki oleh kapal perang penyapu ranjau yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut ini, yaitu dapat menghancurkan atau menetralisasi ranjau, dibekali pula berbagai jenis senjata yang dapat digunakan saat menghadapi musuh di medan pertempuran. Selain itu, adapun keunggulan lain yang dimiliki oleh kapal perang penyapu ranjau ini dibekali fungsi tambahan sebagai kapal survei alur dan counter bawah air serta search and rescue dengan kemampuan terbatas. Sementara di sisi lain, menurut pernyataan Kasal Laksmana TNI Yudo Margono telah menyampaikan bahwa pembangunan dan pengadaan kapal perang jenis pemburu ranjau ini
mengandung dua makna penting untuk Satuan Armada Tempur Kapal Perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Adapun makna tersebut diantaranya merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kekuatan sekaligus realisasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut, yaitu modernisasi alutsista serta upaya penuh kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut yang merupakan jenis unit terbaru kapal perang penyapu ranjau dan mengalami peran yang sangat penting ketika berada di medan pertempuran laut untuk menghadapi musuh yang telah memasang jebakan ranjau terhadap kapal perang Indonesia. Berdasarkan rilis sumber media informasi militer terkait, adapun anggaran yang digelontorkan untuk dua unit kapal perang pemburu atau MCMV ini yaitu adalah sebesar 204 juta US dolar Amerika Serikat dan sekaligus tentang pengembangan Frankenthal Class. Selain itu, adapun spesifikasi dalam tahap pembuatan kapal pemburu ranjau yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut. Didesain dengan panjang 54,4 meter dengan lebar 9,2 meter dan memiliki bobot 650 ton. Untuk melengkapi kemampuannya dalam menjalankan misi operasi, adapun dapur pacu kapal perang pemburu ranjau ini mengandalkan mesin diesel Aegis yang mampu melesat dengan kecepatan 18 knot atau 33 km per jam. Sementara adapun beberapa pengamat militer menyebutkan bahwa pesanan Indonesia untuk kapal perang jenis ini mungkin akan menjadi evolusi terbaru dari Frankenthal Class, terutama dilihat dari panjang kapal yang mencapai 62 meter. Sesuai kebutuhan alutsista armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam menjaga dan mengamankan wilayah laut maritim Indonesia. Sementara di sisi lain, Indonesia yang semakin berambisi untuk semakin memperkuat armada tempur lautnya, tentunya memiliki kapal perang jenis permukaan untuk TNI Angkatan Laut tidaklah cukup sebab musuh dapat melakukan penyusupan dan melakukan ancaman melalui bawah laut. Namun hal tersebut tentunya bukanlah hal yang sulit bagi Indonesia, sebab saat ini Indonesia telah mampu membuat sendiri kapal perang bawah laut. Misalkan saja seperti kapal selam KRI Alugoro 405 buatan Industri Pertahanan Dalam Negeri PT PAL Indonesia, yang secara resmi masuk di jajaran Satuan Kapal Selam Koarmada II TNI Angkatan Laut. Hal tersebut ditandai dalam acara peresmian serta pengukuhan KRI dan Komandan KRI Alugoro 405 oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tahun 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Panglima Koarmada II Laksmana TNI Sudi Hartawan hadir langsung mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksmana TNI Yudo Margono. Adapun KRI Alugoro, kapal selam pertama yang didesain oleh industri PT PAL Surabaya ini, memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan sekitar 21 knot di bawah permukaan laut. Selain itu, kapal selam KRI Alugoro mampu berlayar lebih dari 50 hari dan dapat menampung lebih dari 40 kru kapal perang dengan satu tim pasukan elit TNI Angkatan Laut untuk menunjang fungsi operasinya dalam menjalankan misi khusus. Dengan kehadiran kapal selam TNI Angkatan Laut ini tentunya memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebab kapal selam KRI Alugoro 405 adalah merupakan komponen kekuatan sistem senjata armada terpadu atau SSAT TNI Angkatan Laut. Hal tersebut karena kapal selam KRI Alugoro juga menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari kemampuan pengendalian laut dan kemampuan anti-akses TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah perbatasan dan perairan rawan selektif seperti wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan dengan dibekali berbagai jenis senjata atau alutsista tempur seperti torpedo
dan rudal untuk menghadapi berbagai ancaman yang tak terduga dari penyusupan ataupun serangan musuh.